lebih konyol lagi. Kenapa saya katakan konyol? Katanya itu uji coba, tapi median jalannya sudah dihilangkan. Saya merasa ada yang belum clear gitu. Koordinasi antara instansi terkait, eksekutif, mungkin dinas terkait terhadap kebijakan itu. Apa gimana Pak sebenarnya? Itu kebetulan karena juga teman seangkatan saya juga itu. Oh begitu Pak? Iya, almarhumah itu gitu. Oh kita baru tahu nih. Ternyata teman. Seangkatan kita, tapi beda nasib aja. Beliau wakil rektor, saya wakil rakyat. Iya. Gitu. Menurut Bapak, sebutkan satu saja prestasi Bupati saat ini. Wah ini itu lebih parah lagi. Dan mungkin barangkali Pak, kalau Bupati lewat situ juga beliau bertanya-tanya, ini bupatinya siapa sih? Atau jangan-jangan karena Bupati Ponorogo 2 periode, menurut Bapak mitos atau fakta? Selamat datang di Beta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Gokil. Malam ini kita berlabuh kemana? Ini agak berat nih Bob kali ini. Asik. Serius, berat. Berat ya. Kemarin kita kan sudah bersandar di SMA 1. Bersandar di SMA 1. Sudah bersandar ke Harubuk juga. Harubuk juga. Jadi peta remaja sudah, peta pemuda sudah. Sekarang gilirannya peta elit. Idi langsung. Oke, kita akan bahas dengan topik meretas koridor legislasi DPRD Ponorogo. Wah, gokil, langsung bareng sumbernya bareng Bapak. Langsung dengan Bapak Sunarto SPD. Okay. Terima kasih banyak. Tos dulu Pak biar gak selek Pak. Terima kasih Pak. Asik. Ya, enggak mic-nya Pak. Amin. ya ini kayaknya asik kayak ini. Asik kayak gini Pak. Gimana Pak kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana sampean Mas? Alhamdulillah Pak. Sehat aja. Sehat. Sehat kantongnya juga kan? Itu yang agak kurang sehat ya. Tidak sesehat ketua. Iya. Tidak sesehat ketua. Kalau kurang sehat nanti lapor sama bos ya. Siap. Tapi BTW Bob ya. Sekali waktu lapor ketua DPRD juga enggak apa-apa lah. Boleh. Siap Bapak, siap. Jangan lupa proposalnya nanti. Tidak perlu proposal lah kalau begitu. Siap. Kalau semuanya proposal itu namanya pejabat pelit itu. Iya. Jadi pejabat itu tidak pelit aja sudah lebih dari cukup Mas. Kita untuk masyarakat ya Pak ya. Oh iya. Pure. Jadi tidak perlu harus. Jadi pejabat itu ketua DPRD, bupati itu ada yang namanya dana operasional, biaya operasional itu tanpa proposal pun bisa ngasih sewaktu-waktu dan lebih dari cukup gitu loh. Oke. Kapan-kapan diagendakan ngopi bareng Pak? Oh boleh. Siap. Kalau begitu ya. Pembahasannya kalau di warung kopi biasanya agak sedikit dalam ya. Iya. Nah ini Bob salah satu yang gue seneng banget sama beliau ini Bob. Iya gimana Ki? Jadi sebenarnya gue secara pribadi punya true story nih. Iya, sama beliau. Kalau Bapak ingat mungkin ya waktu gue masih mahasiswa. Oh iya. Waktu itu pernah ngundang beliau menjadi salah satu pemateri legal drafting Bapak. Oh iya. Di Universitas Muhammadiyah. Nah dari dulu menjadi anggota dewan sampai sekarang ketua dewan beliau seperti ini. Bersahaja, sederhana. Masih hobi main sepeda Pak? Alhamdulillah sekali waktu lah. Tapi menyempatkan diri lah. Diri. Tapi sebetulnya gue juga punya story sih, background ada story juga, sama beliau ini. Mudah-mudahan beliau juga masih ingat ya. Cuma agak sedikit kurang ajar sih kalau story gue waktu itu. Karena masih jiwa mahasiswa waktu itu Pak. Dulu itu pernah kita dalam satu forum diskusi publik begitu Pak. Terkait tentang Omnibus Law. Oh iya betul. Dan di forum itu gue satu-satunya peserta yang mendaftar secara pribadi, bukan representasi dari organisasi manapun. Jadi mendaftar atas nama rakyat. Jadi pas waktu sesi diskusi itu langsung gue tanya, Jess, openingnya gue ganti. Apa tuh? Oke, terima kasih kepada Ketua DPRD Ponorogo yang menghormati saya. Enggak, maksud gue gini. Gimana? Karena
dari seluruh peserta, gue adalah satu-satunya peserta yang mendaftar atas nama rakyat. Jadi Bapak hanya sebatas wakil saya. Tapi memang sampai hari ini itu tidak ada ceritanya wakil itu yang tidak taat kepada yang diwakili. Yang kemarin itu hanya wakil rakyat saja. Itu lo kena kantor tuh kan lo. Itu yang salah gitu. Itu yang salah. Yang namanya wakil rakyat itu ya harus ikut manut tunduk kepada yang diwakili. Siapa? Rakyat. Beliau ini meskipun waktu mahasiswa betul itu sebetulnya. Cuman karena waktu itu saya di formal ya saya agak gengsi dikit lah. Betul. Pak, mau tanya nih Pak. Sedikit saja kan. Bapak ini kan Sunarto SPD nggak Pak? Iya, Pendidikan. Pak Narto. Sunarto SPD. Pendidikan. Ya. Itu bisa masuk atau bergelut di dunia politik mungkin begitu ya Pak ya. Nah itu prosesnya bagaimana itu Pak? Itu menarik tuh. Ya SPD itu kalau dulu bukan sarjana pendidikan. Oh bukan. Bukan, sarjana penuh derita. Kalau sekarang sudah beda. Kalau sekarang sarjana penuh damai. Amin. Dan bahagia. Iya. Gitu. Tidak pernah terpikirkan kalau saya ini menjadi anggota dewan, apalagi ketua DPRD. Serius Pak? Oh serius. Karena saya tahu betul, sadar betul tentang kapasitas saya. Saya nggak punya modal. Secara akademik saya ini biasa-biasa saja. Saya bukan tokoh dan sebagainya. Itu makanya saya enggak pernah cita-cita itu. Tapi memang saya suka kegiatan politik. Oh semenjak mahasiswa itu Pak? Sebelum mahasiswa. Itu. Masih siswa itu udah senang politik ya? Sudah siswa. Wah. Saya pengalaman demo pertama itu tahun 91 atau 90 ketika ada kasus pembakaran ruko di Ngebel. Iya. 91. Iya 91. Kita masih Iya. Itu yang membuat semakin saya tertarik lah kepada dunia politik begitu. Siap. Berarti Bapak mulai mengikuti kontes. Jangan Bapak gitulah. Akhirnya kalau kesannya tua begitu ya. Apa? Kalau kita bilang friend ini bukan friend deh kayaknya. Ini bukan friend deh. Enggak lah. Ini lebih kawan. Lebih dari friend. Sama-sama kawan lah kita ini. Siap. Cuman kok agak sumbang ya manggil kawan. Abang. Abang kayaknya beda. Abang. Oke. Boleh. Jadi begini Bang Narto. Iya. Kita mau tahu tuh Mbak. Yang kita ketahui kan Bapak itu mulai menjabat di ketua mulai dari 2019. 2019. Ini 2 periode berarti Pak? Nah, kalau anggotanya 2 periode. 2 periode. Ketuanya baru 1 periode. Baru satu periode. Nah, itu proses Bapak kontestasi di pilkada itu gimana Pak waktu itu Pak? Melihat kok pilkada ini? Oh, bukan pilkada. Pilek. Wah. Melihat ini kalau untuk apa ya, cerita yang utuh itu kita bisa 3 hari nggak bisa tidur. Waduh, bikin 3 episode lumayan buat stok konten kita. Ya mungkin singkat-singkat ya Pak. Kita mau lihat proses Bapak sampai dengan titik hari ini seperti apa gitu Pak. Saya ini orang tua saya, Bapak itu kuno, tapi beliau ini lulusan SR 6 tahun. Kalau dulu lulusan SR 6 tahun itu bisa jadi guru, bisa cari dan sebagainya. SR anak muda sekarang mungkin nggak tahu SR sekolah rakyat. Tapi sekolah rakyat yang 6 tahun. 6 tahun. Kalau 6 tahun dulu sudah bisa jadi guru, dari polisi dan sebagainya begitu. Mbok saya itu enggak tahu apa-apa. Mbok saya itu bakul abrak. Abrak itu alat rumah tangga yang terbuat dari bambu itu. Jalan kemana dan sebagainya. Sehingga ketika saya mendaftarkan ini, saya itu tidak punya modal, saya tidak punya kecerdasan akademik yang memadai dan sebagainya. Sehingga tidak pernah terpikirin kalau saya itu terpilih jadi anggota DPRD. Apalagi jadi ketua. Apalagi jadi ketua ini. Dan saya ketika terpilih itu 1 tahun pertama ini saya belum percaya kalau saya itu jadi terpilih anggota DPRD, kayak mimpi begitu loh. Iya. Dan hebatnya lagi, kalau saya bisa seperti ini, yang orang seringkali melupakan, itu bukan karena kehebatan saya,
Bukan karena ketulusan, bukan karena kecerdasan saya dan sebagainya. Bukan. Saya bisa seperti ini karena orang tua saya. Nah, terutama mbok saya. Nah, ini penting kawan-kawan semuanya perlu saya sampaikan supaya apa? Masih banyak di masyarakat ini ketika dia sukses lupa kepada orang tuanya, terutama kepada ibu. Bukan hanya sekedar lupa, tapi dia seringkali menyia-nyiakan. Nah, ini saya pikir ini harus menjadi pembelajaran kita semuanya. Tidak boleh seperti itu. Ini kira rotok serius nih. Betul. Dan ini gue penasaran juga nih terkait tentang kontestasi pileg itu ya Pak ya. Kalau kita lihat dari data, Ponorogo itu sendiri kan masuk ke dalam 10 dari 20 kota dan daerah se-Jawa Timur dengan money politik terbanyak Pak. Bagaimana Bapak menanggapi itu tuh? Kalau yang terakhir kemarin yang merilis itu KPU dan Bawaslu. Itu bukan 10 kita itu nomor 2. Bahkan nomor 2. Nomor 2. Tertinggi money nomor politik. 2 tertinggi potensi itu ada di Ponorogo. Dan bukan ngomong Jawa Timur tapi Indonesia. Wow. Itu kalau tidak salah ya. Tapi iya, setidaknya di Jawa Timur itu hampir dipastikan memang kita nomor 2 potensi itu. Gitu. Nah, gimana Bapak menyikapi itu Pak? Jadi ini apa ya? Money politik ini dilarang. Tapi faktanya terjadi dan tidak bisa dihindarkan ternyata. Saya ini kampanye saya mulai 2009, 2014, 2019 itu 2024 itu adalah pemilu yang paling gila. 2024 berarti tahun ini. Ini paling gila. Saya biasanya mulai 2009 itu kampanye saya itu bukan pada waktu kampanye yang dijadwalkan oleh KPU, tapi kampanye saya itu setelah dilantik. Begitu dilantik anggota dewan, saya ini kampanye hampir setiap hari. Saya tidak pernah memutuskan silaturahmi, mengunjungi dan sebagainya. Sampai saya ini membagi kegiatan saya itu menjadi beberapa bagian. Ada yang saya kategorikan itu wilayah ibadah, ada wilayah sosial, ada wilayah politik. Kalau sudah ngomong wilayah ibadah ya sudah fokus. Yang tahu hanya saya dengan yang sana. Ketika saya ngomong wilayah sosial ya ini memang tugas saya sebagai manusia, saya harus berinteraksi sosial. Tapi kalau sudah ngomong politik itu harus jelas. Saya bisa memperjuangkan apa, masyarakat bisa bantu apa. Itu ngomong politik dan ini harus rigid memang. Tetapi sebetulnya ini terlalu dangkal sebetulnya ketika kita berbicara. Cuman masyarakat ternyata masih pengetahuannya masih sampai sana. Nah, ini yang menurut saya bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat ini. Bukan pada waktu kampanye, bukan pada setelah kampanye. Bagaimana masyarakat ini tahu supaya yang dipilih ini benar-benar sesuai harapan mereka. Bukan hanya sekedar ketokohannya, bukan karena sekedar kecerdasannya saja, tapi bagaimana mereka memperjuangkan setelah dipilih itu. Yang seringkali masyarakat ini kan menganggap politik ini penting, itu hanya sebelum prosesnya, pada hariannya, tapi tidak berpikir setelah pemilu. Nah, ini menurut saya justru jauh lebih penting dibanding sebelum ini. Nah, proses-proses ini yang saya pikir masyarakat harus tahu, tidak tertipu lah, atau tidak gampang dengan janji-janji yang manis, perilaku yang manis, tapi harus dilihat track recordnya. Nah, itu Pak. Bicara tentang track record Pak, mungkin ada saran atau pendapat dari Bapak untuk masyarakat kita khususnya Ponorogo gimana sih untuk melihat pemimpin ke depan itu gitu, yang enggak jadi kita tuh enggak mengandalkan mohon maaf sangu aja gitu loh Pak. Jadi tidak berkiblat pada uang tadi ya. Money politik tadi, nah itu gimana itu Pak? Jadi yang pertama harus dilihat yang namanya rekam jejak. Rekam jejak Bagaimana karakter calon pemimpin kita. Yang kedua, kalau toh kita sudah tahu mengerti tentang rekam jejak calon ini, uang ini bukan satu-satunya parameter. Uang ini hanya sekedar pendorong saja.
oh saya milih Pak Narto, ini bukan karena saya disangoni Pak Narto, tapi masyarakat harus meyakini, oh Pak Narto ini tak pilih, nanti bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pak Narto itu bisa memperjuangkan kepentingan lingkungan saya dan sebagainya. Ini menurut saya penting. Masyarakat harus tahu. Jangan hanya sekedar, oh saya milih Pak Narto karena ada sesuatu. Kalau toh sama-sama ada sesuatu ini jangan menjadi tolak ukur yang pertama. Karena kita memang butuh pemimpin yang benar-benar kepentingannya untuk masyarakat. Ya, memang. Ya memang harus begitu. Iya. Ketika bahwa kita sebagai pemimpin, apakah DPRD, apakah legislatif, atau eksekutif, kita ini wajib mutlak untuk menyejahterakan masyarakat. Ini harus diingat bahwa tujuan pembangunan kita itu ujung-ujungnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau hanya sekedar bahwa sebagai pemimpin ini untuk kepentingan wajar saja, untuk makan, untuk kepentingan keluarganya, anaknya, dan itu lebih dari cukup. Yang tidak baik itu pemimpin itu kalau sudah rakus, semuanya diambil. Rakus itu yang bagaimana? Kita sudah dapat gaji, kita sudah dapat tunjangan dan sebagainya. Ternyata yang mestinya masuk kas negara tidak dimasukkan kas negara, mestinya tidak diambil. Ini yang menurut saya rakus. Apakah saya baik? Belum. Saya ini belum baik, tetapi saya setidak-tidaknya berusaha untuk menjadi baik. Minimal sadar dulu lah para pemimpin kita ini. Ini sekaligus saya mengajak diri pribadi saya, mengingatkan saya supaya saya tidak seperti itu. Apakah saya tidak butuh duit? Butuh. Tapi pertanyaannya, apakah ini betul atau tidak, kan begitu. Sehingga niatan untuk menjadi baik ini tapi harus diniati dalam hati. Betul-betul dari lubuk hati yang dalam, bukan sekedar formalitas untuk lip service. Pak Narto ini baik kayaknya karena enggak boleh gitu. Kalau itu satu saat mesti akan terbongkar. Dan banyak juga memang politikus ya. Kita sebutnya lah ya. Karena memang tadi penyalahgunaan kewenangan itu ngambil yang bukan haknya. Bahkan kalau kurang pun ngutang juga ada pasti. Ya, kayak gitu Pak ya. Banyak ya Pak ya. Kalau ada pemimpin yang masih ngutang, ini bukan hanya sekedar rakus, tapi ini kurang ajar ini. Para pemimpin apalagi sing diutangi kuwi masyarakat yang mestinya harus kita bantu. Ini kurang ajar banget kalau ini. Tapi apa Ponorogo ada ya kira-kira? Aduh. Tolong dijawab ya navigator ya. Jawab di komentar. Ada komentar ya. Ada kayak gitu. Itu biasanya politikus yang sindrom kayak gitu, Pak. Star syndrome ya. Star syndrome baru menjabat berapa hari ikat pinggang ganti. Bangun rumah, ya kan, beli mobil. Kalau bangun rumah, beli mobil itu saya pikir masih wajar. Artinya rumah sebagai tempat tinggal ya. Tidak tempat rumah yang bermewah-mewahan. Apakah cukup? Yang akhirnya orang menjadi pejabat menjadi, mohon maaf tadi sing jarene sampai ngutang, sing kudune dianu itu ya karena rakus, welek atine lah kira-kira. Mudah-mudahan gak ada ya Pak ya. Sampai saya juga tak doakan sampai nanti jadi pemimpin semua jangan seperti itu loh ya. Amin Pak, amin. Mohon petunjuknya Pak nanti. Ya, kalau petunjuk Allah aja. Siap. Gini Pak, gue mau nyambung lagi tuh yang masalah apa tuh? Kalau kita bicara politik itu kan syarat banget akan kepentingan Pak. Nah, ini balik lagi ke kepentingan ya. Partai politik itu hal yang sangat penting sekali untuk menjadi kendaraan dalam kita berlabuh di lautan politik begitu Pak ya. Nah, menurut Bapak seberapa penting partai politik? Karena kita lihat dari track record Bapak juga sempat pindah perahu nih kayaknya. Partai politik ini adalah satu wadah yang secara resmi memang dilindungi undang-undang. Di partai politik ini sebetulnya memang ibaratnya kawah condro di muka. Kawah condro di muka. Bagaimana mempersiapkan kader bangsa
partai politik itu miniatur negara lah. Miniatur negara. Sebetulnya kalau manajemennya di partai politik itu bagus, nanti ketika menjadi pemimpin di eksekutif atau akan menjadi baik. Ketika bahwa saya pindah partai tapi ini ya saya tidak boleh menyudutkan, setidaknya saya pernah di rumah sana, tapi belum tentu kalau saya yang tidak baik, tapi juga belum tentu saya yang baik. Ini tergantung pribadi masing-masing. Semua partai politik sebetulnya mengajarkan kepada kebaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu mesti kembali kepada person. Nah, oleh sebab itu penting membangun karakter personal ini supaya menjadi karakter yang konsisten, karakter yang memang benar-benar apakah di legislatif, apakah di eksekutif ini memang bukan sarana untuk memperkaya diri sendiri. Kalau niatannya untuk memperkaya diri sendiri, jangan di sana. Kalau niatannya itu memang untuk membela kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umum, kita tidak perlu berniat kaya saja. Kita itu sudah lebih dari penghasilan itu. Siap. Menyambung Pak, dari yang saya minum. Monggo silakan Pak. Ini minumnya insya Allah bukan dari APBD Pak. Kita keluarkan. Aman. Rasanya ini seger sekali ini. Pasti dong. Peta project ini. Tapi bukan berarti yang dari APBD itu mesti tidak seger lah. Tetap masih ada yang seger juga. Pak, menyambung yang tadi itu Pak, terkait dengan partai politik sebagai kawah candra di muka gitu. Nah, boleh mungkin Pak di-spill dikit, Bapak sekarang mungkin di partai mana begitu, dan bagaimana partai Bapak tersebut membentuk karakter seorang leader itu tadi Pak gitu mungkin. Saya ini di Partai Nasdem. Oke. Saya di struktural saya sebagai ketua bidang pemenangan pemilu. Pemenangan Bapilu. Partai Nasdem. Iya. Tagline-nya Partai Nasdem itu luar biasa. Gerakan perubahan, restorasi Indonesia dan sebagainya. Penuh spirit ya Pak ya? Spiritnya luar biasa. Saya kebetulan aktivis 98. Jadi di sana salah satunya apa yang disampaikan bahwa Nasdem tanpa mahar itu bukan ngomong kosong. Alhamdulillah saya ini ketika menjadi ketua DPRD ditunjuk oleh Partai Nasdem. Sepeser pun saya tidak pernah mengeluarkan uang untuk mengurus rekom yang dari DPP. Sehingga di Nasdem ini memang luar biasa pendidikan karakternya, karakter buildingnya luar biasa. Satu contoh ketika saya terpilih di 2019, seluruh caleg terpilih ini wajib mengikuti yang namanya Akademi Bela Negara di Jakarta sana. Seluruhnya, baik anggota kabupaten, provinsi, pusat. Wajib itu? Wajib, tapi luar biasanya selama sekian hari bahkan sekian minggu itu semuanya difasilitasi oleh partai. Kita hanya datang dan pulang saja. Hotelnya, transport itu sudah semua di sana. Nah itu yang saya dapat di Nasdem dan memang luar biasa. Luar biasa dalam membentuk karakter ini. Ketika bahwa anggotanya terpilih di DPR, di eksekutif dan sebagainya, tuntutannya yang sederhana, bekerjalah yang baik untuk kepentingan masyarakat. Hanya itu aja pesannya. Tidak pernah yang namanya Partai Nasdem itu berpesan kalau kamu nanti tadi DPRD cari harta yang banyak untuk membesarkan Nasdem. Tidak ada. Gunakan hasilmu itu untuk kepentingan masyarakat dalam rangka membesarkan Nasdem. The best. Tapi Bapak sekarang sudah 2 periode ini lewat Nasdem terus ya Pak ya? Ya, alhamdulillah 2024 April kemarin Nasdem. Doa kawan-kawan ini terkabulkan. Saya terpilih kembali. Alhamdulillah. Nah, ini masuk ke ini mungkin dari sekarang kan sudah dilantik belum ini Pak?
Belum, menurut saya ini masih periode kemarin masih belum habis. Belum habis. Sampai 31 Agustus. 31 Agustus 2024. Nah, ketua lagi nggak tuh, Pak? Nasdem masuk di wakil ketua pimpinan. Oh, berarti saat ini masa transisi nih, Pak ya. Transisi. Apakah nanti diberikan siapa lah itu wallahu alam. Tapi saya berdoa lah mudah-mudahan diberikan ke saya lah. Amin. Atau saya minta doanya kawan-kawan ini. Kita doakan ya. Kita doakan yang terbaik. Amin. Nah, ini berangkat untuk. Tapi sebetulnya begini kawan-kawan. Ya. Yang perlu digarisbawahi DPRD itu sebetulnya kalau ini dimaknai sebagai amanah itu beratnya luar biasa. Apalagi ketua DPRD. Kalau ini dimaknai sebagai amanah. Ini beratnya luar biasa. Ya, betul. Tapi kalau ketua DPRD ini dimaknai sebagai presti, sebagai itu beda memang begitu. Siapa yang tidak hormat kepada ketua DPRD? Apa yang tidak dipenuhi ketika dimintai oleh ketua DPRD? Nah, ini yang menjadi tidak baik. Karena dimaknai bukan sebagai amanah. Tapi kalau ketua DPRD, anggota DPRD ini diartikan sebagai amanah dari masyarakat yang diberikan kepada kita. Ini berat sekali. Kita bisa tidak tidur. Bisa-bisa kita mungkin tidak bisa ketemu anak dan istri kita. Iya. Gue curiga, Bob. Apa? Pemimpin yang rakus itu tadi itu mungkin salah memaknai ya. Bukan sebagai amanah itu ya. Itu tadi. Tapi apa ya dia? Nah itu biar dia pikir lah itu. Kalau bisa mikir ya. Mana bisa mikir ya pemimpin kayak gitu. Yang saya khawatir sebetulnya juga tahu tapi pura-pura enggak tahu begitu kan. Kayaknya lebih tepat ke situ tuh. Masa bodoh lah. Tanggungan banyak ya kan. Nah ini Pak, masuk di kinerja sudah ya mau 2 periode ini kan otomatis untuk urusan kinerja masalah kerjaan DPR udah sambil tutup mata juga udah hafal kayaknya. Udah hafal pasti beliau. Cuma masyarakat di luar sana juga mungkin banyak juga yang belum tahu apa sih kerjanya DPR karena saya sering juga nongkrong-nongkrong di warung kopi. Kerjanya DPR ngapain sih selain tidur di ruang rapat gitu. Mohon maaf. Gitu. Itu mungkin bisa dijawab juga kerjanya DPR ngapain aja. Asumsi masyarakat itu tidak salah juga. Tidak salah juga. Saya harus fair mengatakan. Iya. Anggota saya ini dari setelah selesai dilantik dan dia mencalonkan terpilih kembali mau dilantik, belum pernah sekalipun usul itu apakah ada? Ada. Makanya kalau masyarakat punya stigma seperti itu, masyarakat juga tidak salah. Tetapi memang itu tidak semuanya. Tapi ada ya Pak? Ada pasti. Aduh. Makanya itu tadi yang saya sampaikan. Masyarakat dalam hal memilih itu harus hati-hati. Ini poinnya nih. Gitu kalau tidak hati-hati ya itu outputnya. Datang. Kalau sudah masih mau datang itu masih mendingan. Syukur ya. Tidak pernah ikut rapat, tidak pernah datang. Kalau ada aspirasi dari masyarakat malah pintunya ditutup. Wah, ngomong tidak ada. Ini semakin kacau itu. Nah itu memang kita juga waktu mahasiswa mungkin sering juga ya ikut aksi gitu. Demo kan beliau ini memang sering terbuka, membuka pintu silaturahmi massa ya. Selebar-lebarnya. Tapi kita kadang suka ini Pak, dulu pas waktu mahasiswa tuh suka beranggapan bahwasanya kita kalau ketemu DPR susah deh menghadapnya gitu. Iya. Makanya kita buktiin malam ini Peta Project bikin ketua DPR menghadap kita. Berhadapan maksudnya. Berhadapan. Kita buat seperti itu. Kurang ajar lu. Ketika jadi ketua DPRD saya itu punya program sederhana. Iya. Yang pertama, siapapun yang menemui ketua DPRD ketika datang ke gedung DPRD tidak boleh ditanya sudah janjian dengan ketua DPRD atau belum. Itu yang saya lakukan satu itu. Iya. Yang kedua, seluruh staf itu saya instruksikan tidak boleh lagi ada istilah yang namanya menghadap ke saya. Jadi di sekretariat ini kan ada staf sekretariat kira-kira hampir 100. Tidak ada tuh yang namanya menghadap. Adanya apa? Ya koordinasi. Yang ketiga, tidak boleh memanggil saya Bapak. Sudah Pak saja atau Pak. Karena apa? Ketika ini sudah dikunci dengan Bapak, ini akan menjadi atasan bawahan. Akan ada yang menjadi subordinat. Ini yang membuat ini ada jarak. Komunikasinya tidak baik, tidak lancar. Komunikasinya antara atasan dan bawahan.
Itu yang sederhana yang saya lakukan itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya terbiasa ketika ada tamu ke rumah, ketika saya ngantuk, saya pesan pada istri, Bu, saya capek, saya mau tidur dulu. Kalau ada tamu, sampaikan aja. Kalau Pak Narto atau Pak E masih tidur, itu biasa sebenarnya. Kalau ada ya saya temui. Gitu. Ya, siap. Alhamdulillah kita juga sempat berkunjung silaturahmi ya sebelum ini ya. Sangat terbuka banget. Sangat terbuka sekali. Yang kurang terbuka, ada yang kurang terbuka sedikit lah. Nah, apa tuh? Ya itu nanti kita bisa bikin penasaran kan. Ya Pak, balik ke tadi Pak, mungkin fungsi daripada DPR itu Pak mungkin Pak. Sebetulnya hanya ada 3 fungsi. Tupoksinya DPRD itu. Fungsi legislasi, fungsi penganggaran atau budgeting, fungsi controlling atau pengawasan. 3 aja itu sebenarnya. Tapi bikin pusing ya Pak ya. Kalau itu diartikan bukan amanah itu pusing. Tapi laki-laki ini tergantung kepada pribadi masing-masing di dalam mengimplementasikan 3 tupoksi itu. Satu misal legislasi, pembuatan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan atau perda lah. Pembuatan perda ini tidak semudah, tidak sesederhana apa yang dibayangkan. Banyak sampai hari ini masyarakat ini, saya sudah ngobrol kepada ini kita akan jadikan perda. Nah, seringkali ini tidak dibuka, tidak diberikan informasi yang semestinya. Masyarakat dibodohkan. Masyarakat disesuaikan dengan informasi yang tidak sebenarnya. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi pembentukan peraturan daerah itu kawan-kawan semuanya masyarakat kuncinya 1. Jadi apakah peraturan daerah itu akan dibahas di tahun itu atau enggak? Kunci pertamanya apakah sudah masuk yang namanya Propemperda. Propemperda itu adalah program pembentukan peraturan daerah. Itu selalu disetujui antara DPRD dengan Bupati sebelum ketok APBD. Jadi kalau ngomong perda harus dilihat itu dulu. Masuk Propemperda atau belum. Kalau belum masuk Propemperda kata Pak, satu misal Ponorogo ini butuh perda terkait dengan pengaturan A. Contohnya atau pengaturan jalan raya atau katakanlah disebut. Kalau itu belum masuk Propemperda, terus ada legislatif atau eksekutif ngomong katanya, ini beres, itu perlu dikaji ulang itu, perlu dicermati lah. Perlu dicermati. Bener nggak informasi ini? Jangan-jangan ini hoak ini gitu. Itu satu. Yang kedua, setelah masuk Propemperda ini pun. Ini bukan serta-merta terus kita bahas, enggak. Harus ada yang namanya naskah akademik. NA. Dan yang punya kewenangan NA itu adalah perguruan tinggi, bukan yang lainnya. Baru kalau sudah ada NA, ini kita lihatlah apakah raperda ini dari eksekutif atau dari legislatif. Secara berjenjang baru itu akan dibahas sehingga memakan waktu yang panjang ini untuk pembentukan peraturan daerah ini begitu. Nah, gue pernah baca juga berita pas Bang Narto ini ya. Bang Narto ini dilantik di tahun 2019. Waktu itu kalau nggak salah Bupati masih Pak Ipong ya 2019. Bupati masih Pak Ipong menghimbau bahwasanya DPR harus kerja lebih ekstra karena banyak PR yang harus diselesaikan. Nah, terutama legislasi tadi. Nah, PR-nya udah selesai belum tuh Pak? Alhamdulillah selama periode saya ini tidak ada satupun raperda yang belum tuntas. Terbaik. Sampai hari ini. Hari ini ada beberapa raperda. Jadi ketika pembahasannya sudah selesai, belum kita undangkan. Itu bukan persoalan menjadi tanggung jawab DPRD. Tapi persoalannya setelah dibahas di DPRD, raperda ini harus dikirim kepada gubernur, difasilitasi di sana. Kalau ada yang namanya urusan keuangan, namanya dievaluasi. Nah, seringkali yang justru yang lambat itu di Biro Hukum Provinsi. Jadi ada beberapa sudah kita selesaikan pembahasan di sini, tapi tidak turun-turun. Contoh hari ini masih ada 2 raperda
yang sudah baru bisa kita setujui, padahal sudah kita selesaikan membahasnya 1 tahun yang kemarin itu. Nah, udah lama ya Pak ya sebenarnya. Sudah. Nah, ini yang sering kali yang di luar ini digoreng. DPRD yang katanya yang tidak bekerja. Sehingga saya pastikan tidak ada satupun raperda yang di DPRD ini tidak tuntas dibahas DPRD. The best, terbaik Bob. Jadi pemilih Pak Sunarto insya Allah tidak akan kecewa ya. Tidak menyesal. Tidak akan menyesal. Nah, jadi menyambung apa yang disampaikan kalau masalah kecewa itu tidak boleh berlebihan begitu. Tetap aja ada yang kecewa. Ada ya Pak ya. Karena saya ini bukan Superman, saya ini bukan malaikat, tentu masih ada kekurangan, masih ada banyak kekurangan yang saya alami, yang saya rasakan terhadap tuntutan aspirasi masyarakat. Nah justru karena itu saya ini terbuka, saya justru membuka kritikan dari siapapun untuk saya. Jadi kalau apakah saya tidak butuh, kalau orang Jawa dengan kata lain pangalembono atau pujian, butuh, tetapi saya lebih butuh ketika orang mau memberikan kritik konstruktif kepada saya. Nah itu jauh lebih berharga. Terbaik. Pada waktu itu mungkin agak sakit lah rasanya, waduh aku kok dikritik. Tapi itu sebetulnya luar biasa. Asal kritik yang membangun ya Pak. Kritik yang membangun. Nah gue sempat gue sedikit menjustifikasi sih dari jawaban beliau tadi. Bu Wabub itu di media pernah bilang ketua legislatif saat ini itu sangat produktif gitu kan. Sangat produktif. Kenapa? Karena dari data yang kita himpun Pak, DPRD Ponorogo itu sudah mengesahkan perda sekitar 41. Wah, kan itu kan pencapaian yang luar biasa kan. Berarti PR-PR yang lu tadi itu udah terjawab. Nah, cuman pertanyaannya gini Pak, dari 41 perda itu yang menjadi skala prioritas kalau kita bicara tadi kepentingan masyarakat itu tadi Pak. Nah, itu yang mana itu Pak yang menjadi perda apa aja? Ini jadi gini, kalau berbicara masalah prioritas, saya kan tidak hafal ya satu itu. Yang kedua, prioritas ini tergantung dari sudut mana. Contoh ini, ketika kita membahas peraturan daerah tentang hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini urusannya dengan pajak dan retribusi. Ketika bahwa ini yang yang menilai itu sudut pandangnya masyarakat mungkin tidak penting. Karena apa? Akan berdampak kepada masyarakat. Retribusinya naik, kena pajak dan sebagainya. Tapi karena ini tuntutan undang-undang dan harus kita lakukan. Nah, ini akhirnya juga menjadi skala prioritas. Makanya kita tidak bisa serta-merta mengambil satu kesimpulan perda ini apakah prioritas atau tidak bisa begitu. Harus dilihat konteksnya secara komprehensif, harus menyeluruh lah begitu. Tetapi justru menurut saya yang perlu kita tekankan ketika sudah perda itu sudah diundangkan, apakah pelaksanaan sudah maksimal? Ini yang sebetulnya yang menjadi pertanyaan. Itu masuk dalam pengawasan Pak? Bagian pengawasan. Bagian pengawasan. Tapi Pak lanjut tadi itu Pak, skala prioritas. Yang terbaru Pak, RT/RW itu masuk skala prioritas enggak sih Pak sebenarnya? Iya. Nah kenapa Pak? Kok bisa menjadi? Karena jadi RT/RW ini bukan kita membahas, tapi ada mereview RT/RW. Ketika peraturan daerah tentang RT/RW ini tidak kita tuntaskan, ini dampaknya luar biasa. Di sana RT/RW ini sudah secara detail, secara rigid menyebutkan, ini lahan ini yang bisa dijadikan lahan untuk industri. Lahan ini yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian yang abadi dan macam-macam lah. Termasuk pariwisata ya Pak. Pariwisata dan sebagainya. Ketika itu tidak kita sahkan, semua kegiatan itu akan mandek. Nah, ini memang RT/RW ini adalah peraturan daerah pintu utama lah, utama segala kegiatan terutama masalah pelaksanaan pembangunan di Ponorogo. Mungkin perlu dijelaskan juga ya di para pendengar ya, para navigator dulu RT/RW itu apa gitu. Dikiranya rumah tangga dan rukun warga kiranya Pak. Mohon maaf,
Saya mewakili saja RT RW. Tapi ada itu kebijakan perda RT ada. 10 juta per desa ada. Ada. Kalau itu lain itu kalau itu bukan perda itu. Itu bukan produk legislatif. Bukan. Itu janji, itu visi misi. Siap. Nah RT RW itu yang dimaksud tadi Pak. Rencana tata ruang dan rencana tata wilayah. Nah tuh dengerin tuh. Rencana tata ruang dan rencana tata wilayah. Tata ruang dan tata wilayah. Jadi satu misal begini, di RT RW ini satu informasi gembira lah. Iya. Ini satu misal yang namanya ex rel kereta api. Oke. Ex rel kereta api yang sekarang banyak dihuni oleh masyarakat Ponorogo. Iya. Dulu masyarakat ini sering tidak nyaman hidupnya karena seringkali ada informasi kalau mau dihidupkan kereta apinya dan mau digusur. Iya Pak. Memang di dalam rencana pembangunan jangka panjang kita memang ada yang namanya reaktivasi kereta api. Iya, Pak. Tetapi menurut kajiannya tidak mungkin kereta api ini dihidupkan pada existing yang ada. Itu tidak mungkin. Kenapa itu Pak? Ya akan mengorbankan masyarakat bukan hanya ratusan tapi ribuan. Yang mereka sudah tempat tinggal di sana. Apakah itu sewa atau itu persoalan lain. Sudah ada bangunan di atasnya. Sudah ada bangunan, sudah untuk usaha dan macam-macam. Ketika itu benar-benar digusur, coba berapa ribu nyawa yang menggantungkan hidupnya di sana. Ya. Sementara bahwa pembangunan ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Melanggar hukum, kalau dikatakan melanggar hukum, ya bisa iya bisa tidak. Kenapa bisa iya? Iya karena ini bekas kereta api ditempati, dibangun untuk tempat tinggal. Menjadi tidak kenapa? Karena dari PT KAI juga memungut sewa. Ya. Iya. Makanya kan kita harus proporsional. Iya, masyarakat juga tidak boleh kita salahkan, tetapi bukan berarti benar gitu lah. Tetapi harus diberi penjelasan bahwa nanti kalau ada reaktivasi kereta api, permintaan kita dan itu sudah kita sampaikan dan sudah disetujui tidak di existing itu. Ada alternatif jalur lain. Oke. Kayaknya banyak juga rel kereta yang udah hilang kayaknya Pak ya. Udah gak kelihatan. Ini kemana relnya, ini siapa yang ngambil. Ini tutup sampah kayaknya Bo. Ini jangan-jangan yang menghilangkan malah yang menjaga nanti. Iya. Memang secara fungsi legislasi tadi memang beliau memang sangat produktif Bob. Sangat produktif. Cuman memang terbukti sekali dengan 41 perda yang sudah disahkan itu tadi. Memang kita sama-sama masyarakat Ponorogo untuk mengawal perda yang sudah disahkan begitu. Betul. Itu justru yang paling penting itu bagaimana kita sama-sama mengawal peraturan daerah yang sudah disahkan itu. Itu tugas kita selanjutnya Pak ya. DPRD tidak mampu menjangkau seluruhnya itu. Sehingga partisipasi publik ini dibutuhkan. Bukannya diperlukan ya, dibutuhkan setiap saat. Setiap saat itu. Oke. Ini fungsi legislasi sudah Bob. Ada sebenarnya ya mungkin boleh ya Pak kecewa sedikit boleh ya Pak ya. Sedikit saja Pak. Harus malah ya Pak. Kalau masalah kecewa atau enggak itu tergantung bagaimana orang memandang, bagaimana orang menerima itu. Enggak apa-apa. Boleh ya Pak? Oh boleh. Nah, saya punya sedikit kekecewaan nih dengan Pak Ketua ini Pak. Apa tuh sampaiin dong? Kan mungkin saya salah satu rakyat kecil yang bisa menyimpan nomor beliau ya. Nah jadi di fungsi pengawasan itu Pak, saya sempat nih melihat story Pak Ketua terkait dengan kebijakan one way. Ini kan ya mungkin sedikit pemahaman saya ini kayaknya harusnya masuk dalam fungsi pengawasan DPRD deh gitu kan. Terkait kebijakan one way. Beliau di situ buat story yang saya simpulkan, boleh saya menyimpulkan Pak? Boleh. Beliau menyimpulkan bahwa kebijakan ini seperti kurang kajian akademik atau kurang matang begitu atau kebijakan yang sedikit memaksa. Emang ada apa tuh Pak sebenarnya Pak? Sehingga rame-rame Bapak di demo itu ada apa sebenarnya? Ya karena kita fungsi pengawasan, kita ini sebetulnya kan sudah kita lakukan yang namanya rapat dengar pendapat. Instansi terkait sudah kita panggil.
masyarakat yang terdampak sudah kita undang untuk menyampaikan sebetulnya one way ini sudah dibutuhkan atau enggak. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa one way yang kemarin itu yang diperluas itu dibutuhkan. Satu pun tidak ada. Tapi kenapa? Gak ada unsur urgensitasnya di situ, Pak. Dan sebentar, jadi dan tidak ada satupun kecuali waktu itu hanya jalan Tamrin supaya arusnya dibalik. Itu tidak ada kecuali jalan Tamrin. Tapi yang terjadi apa? Sultan Agung dibalik menjadi dari ke utara ke selatan menjadi dibalik dan seterusnya. Nah, ini kan konyol kesembilan seperti ini. Nah, lebih konyol lagi. Kenapa saya katakan konyol? Katanya itu uji coba, tapi median jalannya sudah dihilangkan. Justru itu malah merugikan aset negara juga dong, Pak. Ya Pak, sebentar Pak. Itu saya penasaran Pak di situ Pak. Cuman sebelum ke situ Pak ya mungkin. Gini Pak, kok saya merasa ada yang belum clear gitu. Koordinasi antara instansi terkait, eksekutif mungkin dinas terkait terhadap kebijakan itu. Apa gimana Pak sebenarnya? Betul, karena kita ini minta apakah sudah ada kajian akademisnya secara menyeluruh, tidak pernah dikasihkan bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang. Tidak pernah dikasihkan. Tapi sudah berjalan loh. Saya tidak tahu itu apakah dilakukan atau tidak. Jangan-jangan tidak dilakukan. Ini nih. Makanya saya sering menyampaikan. Apakah one way ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat di Ponorogo. Itu kan penting. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa pembangunan itu ujung-ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Ponorogo. Apakah one way ini tidak bagian dari pembangunan? Iya. Pembangunan dalam bidang transportasi. Apakah ada yang dirugikan? Tidak ada yang lapor ke saya gara-gara one way diperluas itu untung. Terutama Jalan Ahmad Dahlan, Sultan Agung, Gajah Mada dan sebagainya. Tidak ada. Oh Pak, alhamdulillah gara-gara one way omset saya naik. Tidak ada. Yang ada itu hanya Pak Ketua, saya ini jualan angkringan. Omset saya turun 60% Pak. Wah, kok begitu? Iya Pak. Justru yang datang ke Pak Narto penurunan omset. Tapi Pak di media naik ini Pak. Itu yang perlu kita kaji. Yang tidak benar ini medianya atau sumbernya, narasumbernya gitu lah. Kalau narasumbernya itu hanya asal-asalan ya mungkin saja. Mungkin yang dikonfirmasi mungkin orang Surabaya gitu. Atau jangan-jangan medianya ini memang karena sudah susah juga itu kita. Cuma itu bukan kita banget lah ya. Enggak. Ya kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Enggak, justru saya minta kawan-kawan ini tidak perlu berpihak kepada siapa-siapa. Berpihaklah kepada kebenaran dan kepentingan masyarakat. Sudah itu aja. Itu visi misi kami juga seperti itu. Dan ini Pak, balik lagi ke tadi itu one way itu. Ini ke one way ini sebetulnya kan kebijakan pure Bupati Pak ya. Jadi memang masuknya keputusan atau peraturan Bupati Pak? Jadi gini, tidak seluruhnya apa yang dilakukan Bupati ini harus mendapatkan persetujuan DPRD. Nah ini yang perlu termasuk one way. Tapi kan berhak mengawasi Pak. Iya betul mengawasi. Nah kalau kita kan sudah melakukan pengawasan itu, kita panggil dan sebagainya. Tapi begini maksud saya. Meskipun Bupati ini diberi kewenangan, Bupati ini tidak boleh serta-merta saenake udele dhewe melakukan satu keputusan. Mestinya harus dikaji dampak sosialnya bagaimana dampak dan sebagainya. Coba ketika one way ini dilakukan, berapa kerugian masyarakat yang harus ditanggung? Kita Pak. Bukan ngomong bukan berbicara masalah hanya penurunan omset saja lah ya. Coba berapa median yang hilang itu? Itu aset negara loh ya. Itu Pak. Berapa tiang lampu yang hilang? Padahal masih uji coba gitu loh. Belum lagi berapa korban nyawa yang hilang. Itu juga salah satu trigger juga selain menyaksikan Pak dia Pak. Saya menyaksikan langsung di TKP waktu itu Pak. Dan kebetulan itu adalah bunda kita ya Bob. Bunda kita. Orang baik banget. Dosen kita baik banget, sempat kaget juga wah gitu. Tapi kan kita membicarakan di sini ini korban itu kan
bukan karena teman kita, bukan, tapi ini adalah masyarakat kita yang menjadi korban. Dan faktanya setelah dikembalikan menjadi double track ini, alhamdulillah kecelakaan hampir tidak kita dengar. Tidak. Ya kita sampaikan turut berduka cita ya masih apa namanya perasaan kita masih terbawa juga. Itu kebetulan karena juga teman seangkatan saya juga itu. Iya, almarhumah itu gitu. Kita baru tahu nih. Ternyata teman. Seangkatan kita tapi beda nasib aja. Beliau wakil rektor, saya wakil rakyat. Gitu aja. Tapi sama-sama wakilnya gitu. Satu nih. Iya. Nah, lanjut ke tadi Pak. Ya mungkin walaupun terdengar apa ya Pak, mungkin sudah sepi begitu yang berbicara tentang one way Pak. Cuman bagi kita Bapak, kita merasakan itu ya kerugian itu tadi itu ya. Nah itu sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam hal ini siapa Pak? Ya pemerintah daerah. Aduh. Yang dirugikan rakyat lagi Pak? Rakyat lagi. Jadi makanya ini menjadi menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama DPRD. Karena ini aset. Coba kita hitung aja berapa miliar aset yang hilang. Ya tentu DPRD bagian dari pengawasan nanti akan mempertanyakan. Harus itu Pak. Harus karena ini bagian dari amanat. Bukan kawan-kawan aja. Banyak di luaran sana yang secara tidak langsung ataupun langsung menyampaikan, loh Pak, kalau caranya begini yang sudah dibangun yang sekian miliar itu terus kemana Pak? Saya juga enggak tahu itu. Malah kemarin ada yang bilang, itu tiang lampunya bagus-bagus loh Pak. Kemana ini? Tapi by the way, ini kita attack tanggal 19 Maret. Dan saya melihat dari data yang di informasi publik di DPR. Itu ternyata keputusan Bupati tentang one way itu tertanggal 19 Maret juga. Jadi otomatis saat ini sudah 2 bulan. Genap 2 bulan. Dan kalau kita menyalahkan bupati seorang, saya rasa kurang seimbang juga. Karena yang saya lihat di keputusan bupati itu ada 3 orang juga ada 3 lembaga juga yang menandatangani itu Pak. Yang pertama itu ada Sekda, Sekretaris Daerah. Yang kedua ada Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan juga Dinas Perhubungan. Nah sebetulnya kan yang bertanggung jawab tidak hanya bupati begitu. Kita kalau mau fair-fairan ya. Jadi ada juga orang-orang di sekitar Bapak Bupati kita yang perlu juga dipertanyakan pertanggungjawabannya begitu Pak. Ya kalau memang kita pengen objektif begitu. Tetapi pertanyaannya apakah yang disebutkan itu sudah melakukan tupoksinya sebagaimana? Satu misal, gitu, sebagai asisten sudah memberikan masukan sebagaimana mestinya. Pak Sekda ini mestinya tidak harus begini-begini. Pak Sekda juga begitu. Apakah Pak Sekda juga sudah melakukan kepada Bupati, Pak Bupati mestinya begini-begini. Itu sudah atau belum? Terutama leading sektornya. Siapa? Kepala Dinas Perhubungan. Karena yang paling bertanggung jawab memang Kepala Dinas Perhubungan. Tetapi pertanyaannya lagi, apakah Kepala Dinas Perhubungan ini sudah melakukan tupoksinya secara menyeluruh atau belum? Jangan-jangan Kepala Dinas Perhubungan melapor kepada Bupati tidak benar. Atau jangan-jangan Kepala Dinas Perhubungan ini melapor kepada Bupati sebagaimana sudah maksimal, tapi Bupati yang tidak mau. Ini harus clear juga. Harus clear juga. Artinya kalau bertanggung jawab ini memang harus semuanya secara berjenjang. Tetapi mau tidak mau yang namanya Bupati memang bertanggung jawab, seluruh pemerintah daerah ini adalah Bupati. Itu clear kalau itu. Tidak ada yang namanya kopral yang salah itu. Yang salah tetap jenderalnya. Oke. Wah, banyak banget. Seru sekali ya. One way sudah tadi Pak. Cuman bukan seru-seruan, tapi ini kan memang ngobrol gayeng kan ini. Iya. Ini Pak. Ini yang enggak kita dapetin ya. Iya. Luar. Pak, tadi one way sudah Pak. Nah, kita juga pengen flashback ke belakang sedikit Pak terkait dengan fungsi pengawasan. Sampah sudah selesai Pak? Sampah ini harus kita akui belum tuntas. Belum tuntas. Apa Pak? Ada kendala mungkin Pak? Sampai hari ini tuntutan kawan-kawan mahasiswa, tuntutan kawan-kawan yang terdampak belum terselesaikan semua. Contoh,
ketika bahwa sampah ini berdampak kepada lahan pertanian dan penurunan pada hasilnya, sampai hari ini belum ada yang disentuh, belum ada rewetnya, belum ada pengganti dan sebagainya. Yang kedua, yang masih pengelolaan yang masih berdampak kepada lingkungan. Apakah sudah selesai? Belum. Apalagi ini diperkuat, Ponorogo tidak bisa mendapatkan adipura karena salah satu catatannya adalah pengelolaan sampah yang belum maksimal. Artinya ketika kita sudah ngomong maksimal, tapi ternyata ada tim independen yang menyatakan memang belum selesai. Itu objektif Pak, objektif itu. Objektif gitu lah. Makanya ini bukan persoalan suka atau tidak suka, tapi ini kita ngomong objektif, ngomong kenyataan yang ada di lapangan. Di lapangan. Tapi kan adipura itu salah satu janji juga mungkin untuk dari Bupati ya Pak ya. Sempat menjanjikan juga kalau Ponorogo bakal aduh sakit hati kita. Adipura. Dan ternyata faktanya adipura menjadi pura-pura. Aduh. Kalau ini saya tidak ngomong loh ya. Karena saya tidak pernah setuju ketika ada kepura-puraan gitu. Ini saya afirmasi dari pernyataan Bapak tadi. Cari aman kita pegangan dong. Aman. Aduh, Bob. Dampak sampah. Terus hasil pertanian menurun. Dan ini kita nggak dapet. Kita konfirmasi juga ke Abang Narto nih ya. Jadi kita membahas ini tuh nggak loko-loko juga Pak sebetulnya. Jadi kita juga by riset. Kita juga sempat berkunjung ke sampah Merican itu memang indah semakin ya, menggunung. Saya rasa cocok juga ini dipindahin ke Pemkab ya. Terlalu maksudnya Pemkabnya dipindah ke TPA sana begitu. Biar merasakan begitu ya. Apel pagi sambil hormat sampah. Ini logik juga ini, logik juga supaya pengambil kebijakan segera bertindak. Oh ternyata rasanya kena dampak sampah seperti ini. Itu Pak. Kita merasakan betul persona. Waduh aroma air lindi, air lindi yang mencemari pertanian itu banyak banget di sana. Luar biasa Brisa. Tapi ya sudahlah Bob ya. Terkait dengan legislasi pengawasan bagaimana menjadi seorang DPRD memang sudah kita bahas dan kayaknya udah berat banget gitu, kita masuk ke segmen berikutnya aja Bob. Tapi begini, sebelum ke sana ini kita berbicara pengawasan. Iya Pak. Jadi saya harus mengakui secara fair dan jujur, saya minta maaf kepada masyarakat. Karena faktanya sampai hari ini DPRD dalam hal pengawasan belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Selain karena peraturan perundang-undangnya, karena memang kita ini tidak mampu menjangkau apa yang kita harapkan. Nah, oleh sebab itu kita akan sangat terima kasih, berbahagia ketika masyarakat memberikan informasi-informasi yang mungkin DPRD juga tidak tahu gitu. Nah, ini tentu kita akan mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat bisa memberikan informasi terkait dengan apa yang terjadi yang luput dari pengawasan DPRD. Dan saya pastikan DPRD tidak mampu mengawasi seluruhnya itu. Perlu partisipasi masyarakat juga. Betul. Nah, dan harus digarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat ini satu dilindungi undang-undang. Yang kedua jangan dimaknai bahwa masyarakat yang bukan kritik itu memusuhi. Enggak. Masyarakat memang harus diberi ruang supaya dia berkembang, memberikan kontribusinya dari kapasitasnya masing-masing. Kalau nanti dikit-dikit masyarakat yang mengkritik, masyarakat itu pegelar aku, tidak senang dengan saya, enggak begitu. Karena jadi pejabat itu memang harus siap dikritik gitu lah. Setiap kali kita demo juga selalu disambut kok sama beliau. Walaupun agak susah sih. Maklum lah. Saya ini susahnya bukan karena apa-apa, karena saya prihatin sing demo cuma sedikit. Counter lagi Bob, tolongin. Pemain ya. saya ini sering kali ini kawan-kawan mahasiswa ini apa sudah tidak ada sih seperti ini kok diam saja. Saya itu sering kali begitu. Justru malah merindukan itu. Karena saya yakin betul apa yang disampaikan mahasiswa ini masih objektif lah, masih orisinil. Kepentingannya apa? Kepentingan untuk masyarakat, kepentingan untuk kebaikan itu aja. Oke.
Oke, langsung ya. Boleh. Karena udah banyak juga nih kita Banyak masuk banget, segmen terakhir Pak. Namanya PDKT. Wah ini. Pertanyaan di luar konteks. Wah. Seru nih. Ya, lu mau tanya apa, Bob? Gue dulu deh ya. Boleh, lu tanya dulu. Pak, saya dari dulu sih sebetulnya pengen mempertanyakan ini Pak. Saya penasaran banget. Menurut Bapak, sebutkan satu saja prestasi Bupati saat ini. Apa ya? Wah ini saya Mikir loh. Coba cari. Saya harus subjektif. Iya dong. Saya objektif. Prestasinya gampang bergaul. Gampang bergaul. Oke. Terus apa lagi ya? Prestasi ya itu ya, Pak ya. Prestasi lah. Prestasi, gampang bergaul. Terus yang kedua ya meneruskan mengerjakan kemarin, pengerjaan pen tahap kedua, utang itu. Sedap. Tapi gue penasaran, kalau menurut lu prestasi Bupati apa? Apa ya, Bu ya? Ngecat patung mungkin. Itu prestasi. Tapi betul ya, membuat seluruh patung menjadi albino itu prestasi. Ya prestasi. Prestasi Pak. Prestasi karena semuanya menjadi putih. Iya, susah kita nyari kapasitas cat satu warna dengan kapasitas banyak itu susah. Susah itu prestasi. Itu prestasi juga itu ya, boleh. Ada lu? Mungkin PDKT? Ada. Ada. Saya punya PDKT satu nih, Pak. Bapak kan tadi bilang hobi bersepeda, Pak. Iya. Kalau suruh memilih nih, Pak ya. Mendaki di gunung sampah atau bersepeda di jalan yang berlubang, Pak? Wah, ini pertanyaan yang ini sama sulitnya. Enggak, Pak. Mendaki bersama bersepeda kok sulit ya, Bob. Mendaki di gunung sampah atau bersepeda di jalan berlubang? Berlubang. Saya milih bersepeda yang jalan yang enak aja. Semua masyarakat kita rindu itu, Pak. Tolong. Itu yang sebetulnya saya ini tidak begitu pede ketika menghadapi masyarakat pinggiran. Saya ini sebagai wakil rakyat yang konon kabarnya sudah diberi amanat, tapi saya belum mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat di pinggiran ini. Masih ada waktu, Pak. Bulan apa nih? Juni, Juli, Agustus? 3 bulan, Pak. Saya sudah sering kali mengingatkan Pak Bupati dan kawan-kawan, ayolah. Bahkan kita sudah ada dokumentasinya kok. Bagaimana pembangunan ini bisa proporsional, bisa adil. Artinya bagaimana desa ini justru penyumbang terbesar kontribusinya terhadap pembangunan ini. Masyarakat yang paling banyak tinggal itu juga di desa, bukan di kota loh ya. Bukan berarti saya anti pembangunan kota. Kota tetap ditata, tetapi jangan meninggalkan desa. Ini saya pikir. Makanya kalau saya milih tadi, saya ini juga punya harapan bagaimana saya nanti bisa mendorong lagi kepada pemerintah daerah, jalan-jalan desa ini bisa baik seperti 5 tahun yang lalu lah begitu. Amin. Apa itu harapan kita juga ya, masyarakat Ponorogo. Amin. Itu gua kalau jalan-jalan ke daerah sana, ke mana ini? Sana mana tuh? Selatan, sana. Waduh. Ini masih Ponorogo, ini punya bupati apa enggak di sini ya? Aduh. Masih punya DPRD enggak ya? Saya pikir pertanyaan begini, ini masuk wilayah Ponorogo atau bukan? Ya itu lebih parah lagi. Dan mungkin barangkali Pak, kalau bupati lewat situ juga beliau bertanya-tanya, ini bupatinya siapa sih? Atau jangan-jangan karena mobilnya terlalu enak akhirnya nggak terasa. Itu dia. Ada PDKT lagi? Ada lagi. Ada lagi nih Pak. Oke, di Ponorogo ini kan ada ini Pak, istilah Bupati Ponorogo 2 periode. Menurut Bapak mitos atau fakta? Kalau sampai hari ini fakta. Sampai hari ini fakta ya? Sampai hari ini. Kenapa fakta. Pak? Mitos Bupati Ponorogo 2 periode. Mitos atau fakta? Fakta. Kalau ini mitos kalau ini. 2 periode. 2 periode. Sampai saat ini masih mitos Pak ya? 2 kali periode toh. Enggak pernah terjadi. Sampai hari ini enggak pernah terjadi. Kenapa itu Pak ya kira-kira? Sebetulnya kalau dia katakan mitos menurut saya
Ya apa ya? Bukan juga sih sebetulnya. Bukan juga ya. Tapi mungkin memang ini aja ya perspektif dari masyarakat aja mungkin ya. Jadi menempelkan ini, ini mitos deh kayaknya ya. Bupati Ponorogo 2 periode masa sih yang kemarin. Saya yakin masyarakat memilih itu tentu dengan berbagai pertimbangan. Kenapa tidak milih ini? Ini ada kekurangan ini. Saya pengen milih ini biar lebih baik. Ternyata yang dipilih tidak lebih baik. Tapi kami harapkan ke depan bakal akan ada yang lebih baik lah ya. Amin. Dan bisa lebih baik ya. Amin. Oke. Ada lagi? Ada lagi saya. Oke. Ada lagi Pak. Ini Pak, pertanyaan Pak. Mungkin ini lebih sedikit sih Pak. Motivasi atau arahan untuk anak muda tentang politik Pak. Yang pertama, kawan-kawan generasi muda, anak muda, jangan semakin menjauh dari politik. Ketika anak-anak muda ini semakin menjauh dari politik, itu sebetulnya adalah propaganda orang tua yang tidak mau memberikan kesempatan kepada anak muda. Nah, ini yang harus disadari. Tapi anak-anak muda seringkali tidak sadar itu. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, karena kalau nanti anak muda tidak mau terjun ke politik, yang turun itu hanya itu saja, tidak ada perubahan yang baik, tidak ada perubahan yang signifikan. Muda itu jangan diartikan hanya sekedar umur. Umur boleh tua, tapi bagaimana pola pikir ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi usia boleh tua, tapi yang penting bagaimana pola pikir ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, seluruh kebijakan di Ponorogo yang urusnya dengan kepentingan publik itu adalah keputusan politik. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan harus aktif, terlibat aktif di dalam, terutama di dalam proses-proses politik. Kalau anak-anak muda ini acuh tak acuh, skeptis kepada proses politik, ya yang milih orang-orang tua. Mohon maaf dengan tidak bermaksud mengecilkan orang tua, tetapi dinamikanya akan menjadi kurang. Harapan kita bagaimana seluruh masyarakat ini bisa berperan aktif di dalam proses politik, di dalam keputusan politik, sehingga berdampak kepada masyarakat. Dampaknya apa? Dampak yang baik. Sehingga keputusan politik ini tidak hanya menguntungkan sekelompok orang atau kelompok golongan tertentu. Apakah terjadi? Terjadi. Siap. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Mungkin itulah sharing-sharing kita pada malam hari. Banyak banget pelajaran yang kita ambil, mulai dari proses beliau yang memang sungguh-sungguh gimana restu orang tua, terus bagaimana kita calon pemimpin memaknai sebuah kekuasaan yang pada akhirnya tidak tamak, memikirkan diri sendiri. Itu penting banget. Dan mobil khusus untuk anak muda ya. Untuk anak muda jangan fanatik, jangan apatis sama politik, karena setiap keputusan yang diambil itu melalui proses politik. Betul sekali. Dan kita juga terima kasih sekali ya. Sangat terima kasih Bapak dengan waktunya yang padat, masih meluangkan waktunya untuk Peta Project. Saya ada pesan lagi lah. Boleh Bapak. Jadi begini. Ketika kita ini menjadi pejabat dan ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Satu contoh, ini contoh ketika kita berkuasa di dalam politik. Satu contoh, ini mohon maaf. Ketika di alun-alun ada orang mabuk. Ketika kita tidak menjadi penguasa, mungkin Pak Yai datangi suruh mengusir. Tapi bisa-bisa Pak Yai ini dibisui. Dibisui. Beda ketika kita menjadi seorang pejabat, ada perusuh atau pemabuk di alun-alun, kita cukup Pak Kapolres amankan selesai. Lah, apa sih yang mau saya sampaikan? Bagaimana kekuasaan ini kita gunakan lagi-lagi untuk kemaslahatan umat. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang paling manjur itu adalah
karena kita punya jabatan itu. Tetapi lagi-lagi ketika yang mempunyai jabatan ini tidak amanah akan menjadi rusak. Sedap seperti Jalan Ponorogo saat ini ya. Dan Pak, ini disclaimer juga, kita ini adalah media Peta Project Pak. Jadi memang kita sebagai penyeimbang lah, check and balance lah. Jadi mungkin ada beberapa lembaga yang kami spill tadi di pertengahan dialog kami. Kita juga akan mengundang untuk cross check ya. Pasti. Kalau berani Pak. Kalau berani Pak. Pasti. Enggak, bagi saya itu penting. Memang monggo, artinya apa yang saya sampaikan ini juga saya berdasarkan bukan hanya sekedar omong, tapi ada gagasan gitu. Siap Bapak. Saya juga siap mempertanggungjawabkan jawab itu. Siap Bapak. Dan saya berharap media Peta Project ini berjalanlah terus seperti sekarang, tegak lurus. Siap Bapak. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Sudah itu aja gitu. Supaya ada balancingnya begitu. Ya, insya Allah kita tidak kemana-mana karena dari namanya saja peta Pak. Kita tahu arah lah ya. Tapi kalau di tempat saya peta itu bukan peta. Apa? Apa itu peta yang itu? Untuk Google Map itu apa itu namanya? Map Pak, kompas. Kalau kita masih pakai peta. Pakai peta aja kita. Ya. Nah, ada sedikit oleh-oleh Pak dari kami Pak. Dan ini bukan gratifikasi ya, mohon maaf ya. Bukan, ini hanya merchandise. Pak. Ini merchandise dari kami. Ya, ala kadarnya ya. Saya ini diberi kesempatan ini aja sudah luar biasa. Apalagi saya pulang dikasih oleh-oleh. Wah, kalau begini saya siap datang berkali-kali. Siap kalau gitu. Kita agendakan episode kedua. Karena saya biasanya kalau datang ke masyarakat saya harus membawa oleh-oleh, meskipun oleh-oleh informasi. Gitu. Nah, itu bedanya kita dengan yang lain. Peta Project kita bakalan kasih oleh-oleh. Jadi Peta Project Pak, ini ada bintang tamu atau narasumber yang berani datang ke sini, kita stempel langsung sebagai navigator cerdas. Wah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa mencerdaskan masyarakat Ponorogo. Amin. Itu tujuan kita Pak. Itu tujuan kita. Terima kasih banyak Pak Nato. Siap. Sampai jumpa.